that my soul could depend. My soul cries out for your presence in here. This very hour, for your presence in here. In His name I find, in His name I find, in His name I find the peace I seek. In His name I find, in His name I find, in His name I find the joy I seek. I have searched many years on end. There was none that my soul could depend. My soul cried. Shalom, Shalom. shalom, Shalom. 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 Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah kepadanya. Kita masih diberikan kekuatan, kesehatan, kehidupan untuk boleh menyembahnya, boleh datang ke hadiratnya. Mari sidang jemaat semuanya, kita persiapkan hati kita saat ini. Kesempatan yang kita tidak tahu berapa lama lagi kita dapatkan. Tapi mari kita manfaatkan dengan sungguh-sungguh dan sebaik-baiknya datang ke hadirat Tuhan. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Saya ajak sidang jemaat untuk berdoa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Kami bersyukur Kau sangat baik. Kau sangat baik Tuhan dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami boleh ada, kami boleh bernafas, kami boleh mempermuliakan nama-Mu. Semuanya itu adalah kemurahan-Mu saja Tuhan. Izinkan kami datang Tuhan. Izinkan Tuhan kami menyembah. Kau tahu segala kelemahan kami. Kau tahu Tuhan segala beban kami. Tapi biarlah kami mau kesampingkan semua itu. Kami mau Tuhan melihat Engkau. Kami mau menatap wajah-Mu Tuhan. Merasakan hadirat-Mu ada di tempat ini. Juga seperti di rumah setiap sidang jemaat. Bapa, ajar kami untuk menghargai setiap kesempatan ini. Ajar kami lewat firman-Mu untuk lebih mengenal Engkau, untuk menjadi pribadi yang lebih berkenan di hadirat. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bila kami persiapkan hati kami, pikiran kami, tubuh kami, untuk kami boleh datang ke hadirat. Bila Kau berkati setiap imam pelayan, setiap sidang jemaat yang boleh ada dalam ibadah ini. Biarlah Kau hadirat-Mu boleh turun, sama seperti Kau ada di tempat ini, Kau juga ada di rumah sidang jemaat. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah kami boleh mulai ibadah ini hanya dalam berkat nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh
Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik dan amat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan murah-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sekarang dari atas. Haleluya. Oh, Engkau baik, Engkau baik. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik dan amat baik. Semua karena kasih hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, lebih lagi, lebih lagi. Aku ada, semua karena kasih hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik dan amat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. hanya karena-Mu. Aku hidup hari Ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik dan amat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Oh, terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku
Tidak bisa kita menghitung kebaikan Tuhan. Tidak bisa kita menghitung satu persatu kebaikan Tuhan. Tapi biarlah mari kita selalu percaya bahwa Tuhan bersama-sama dengan kita. Tuhan ada di kiri kanan kita, di depan kita, di belakang kita. Bahwa kitalah anak-anaknya yang akan selalu dilindungi olehnya. Kita pujikan satu pujian lama sekali. Tapi tidak mengurangi apapun nilainya. Bahwa inilah pujian kepada Tuhan. Kiri kananku ada Tuhan. Selalu memandang Tuhan, ku selalu memuji Dia. Ku percaya kepada Tuhan, ku berpasrah kepadanya. Siang malam ku ingat Tuhan, karena Tuhan pelindungku. Dengan Dia ku takkan gentar menghadapi semua musuh. Kiri kananku. Kiri Kananku ada Tuhan, dan kiriku ada Tuhan. dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Kiri kananku ada Tuhan, dan kiriku ada Tuhan. Dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Selalu memandang Tuhan, ku selalu memuji Dia. Ku percaya kepada Tuhan, ku berpasrah kepadanya. Siang malam Ingat Tuhan, karena Tuhan pelindungku. dengan Dia ku takkan gentar menghadap semua musuh. Oh, kiri kananku ada Tuhan, kiriku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu kiri kananku Ada Tuhan, sekiriku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Kiri kananku, sekiriku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Kiri kananku ada Tuhan, yes. Sekiriku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. One, two, one, two, three, one. Kiri kananku. ada Tuhan, sekiriku ada Tuhan. Dalam hidupku ada Tuhan. Sekali lagi go. Go. Kiri kananku. Dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu dalam hidupku ada Tuhan. Ku ada Tuhan. Yesus selalu dalam hidupku. Dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Haleluya, haleluya. Haleluya. Tidak pernah satu detik pun Dia melepaskan pandangan matanya pada kita. Meskipun saat kita terjatuh, berdosa sekalipun, Dia tetap memperhatikan kita. Mari sidang jemaat semuanya, saat kita percaya Tuhan bersama-sama dengan kita, kuatlah iman kita, kuatlah pertahanan kita. Kita pujikan pujian bersama. Engkau ada di setiap musim hidup. Kau ada
berkenananmu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Adalah bersamamu. Tak pernah kau biarkan ragukan kasihmu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu ya. Teguhkan kami, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, pertolongan. Good, good. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Bersamamu Tuhan, bersamamu ku lewati semua perkenananmu ya. Teguhkan kami, Engkau yang bertindak, Kau pasti bertindak Tuhan. Memberi pertolongan. Anugerahmu. Musik, musik memuji Tuhan, musik memuji Tuhan. Mari kita sembah Dia, kita serukan namanya. Hanya bersamamu Tuhan kami mampu, hanya bersamamu Bapa kami bisa. Bukan karena kekuatan kami, bukan karena kemauan kami, bukan karena kemampuan kebisaan kami. Teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerahmu besar melimpah. Anugerahmu besar, anugerahmu besar. Oh, anugerahmu, anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerahmu besar
Shalom, mari sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya ajak kita semua bangkit berdiri, kita akan berdoa lebih dahulu. Terima kasih Bapa yang baik untuk besarnya anugerah kemurahan-Mu di dalam kehidupan kami. Engkau tahu siapa kami Tuhan, kehidupan yang tidak pernah bisa kuat, tidak bisa mampu bertahan di luar Engkau tanpa penyertaan-Mu. Itu sebabnya kami butuh penyertaan-Mu. Kami mau terus bersama-Mu di sepanjang jalan hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Saatnya kami akan dengarkan firman Tuhan. Tolong Tuhan, Engkau berkati kami semua. Sekali lagi kami mohon biarlah Roh Kudus Allah mengurapi kami semua. Kami sidang jemaat-Mu dimanapun berada di tempat ini, di rumah masing-masing, dimanapun yang berkesempatan mendengarkan firman Tuhan pada saat ini, biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan mengurapi semuanya, sehingga mampu untuk mendengar dengan baik, mengerti, percaya, bahkan bisa melakukannya. Hamba-Mu pakai Tuhan, semua oleh karena anugerah-Mu Tuhan. Pakai mulut hamba ini urapi, agar mampu menyampaikan firman dengan jelas, dengan benar dan murni, sesuai dengan kebenaran Alkitabiah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami serahkan sampai pada akhirnya ibadah kami, segala pekerjaan iblis setan yang hendak mengganggu konsentrasi kami saat kami mau sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Kami mau tolak dia, kami hancurkan dia di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah Yesus berkuasa. Terima kasih Tuhan. Bersabdalah Engkau Bapa, kami siap mendengarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap mendengarkan firman Tuhan, katakan amin. Silakan duduk kembali, Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, salam damai sejahtera di dalam kasih sayang Tuhan kita Yesus Kristus. Biarlah rahmat kasih karunia Tuhan senantiasa dilimpahkan dalam kehidupan kita. Kesempatan yang indah dan bahagia ini kita masih bisa beribadah, terlebih mendengarkan firman Tuhan. Mari kita segera saja bersama untuk belajar firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang sudah banyak memberkati saya, dan saya rindu untuk membagikan kepada sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Bagi sidang jemaat yang sudah bisa membaca dan mempunyai Alkitab, buka Alkitab-Mu, sama-sama kita periksa, sama-sama kita koreksi, kita cermati Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari saya akan sama-sama mengajak Bapak Saudara buka di dalam Matius pasal yang ke-28. Injil Matius pasal yang ke-28 ayat 11 sampai dengan 15. Matius pasal yang ke-28 ayat 11 sampai dengan 15. Mari kita sama-sama baca, Bapak Saudara, silahkan baca di rumah masing-masing. Demikian, ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal itu kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Puji Tuhan, ya. Dari perikopnya kita sudah tahu judulnya adalah dusta mahkamah agama. Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, cerita bohong ini, ya, cerita yang direkayasa oleh imam-imam kepala dan tua-tua Israel ini. Ya, hoak ini masih awet sampai sekarang karena firman Tuhan mengatakan, ya, sampai sekarang ini Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Sampai sekarang ini. Jadi peristiwa ajaib tentang kematian dan kebangkitan Yesus Kristus sampai saat ini di kalangan bangsa Israel sudah berhasil, ya, sudah berhasil digelapkan, sudah berhasil dikalahkan oleh karena adanya roh dusta. Oleh karena adanya roh mamon, ya, roh dusta dan roh mamon sudah mengalahkan peristiwa ajaib
kematian dan kebangkitan Yesus pada saat itu. Sehingga sampai saat ini bangsa Israel mendapat cerita ini dan mereka percaya itu. Sehingga mereka masih terus menanti-nanti tentang Mesias yang mereka nanti-nantikan. Jadi intinya Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana roh dusta dan roh mamon itu bertentangan dengan kuasa kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Itu intinya Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, dengar baik, roh dusta, roh mamon bertentangan dengan kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. 2 poin ini kita akan belajar sama-sama pada malam hari ini. Ya, 2 poin ini kita akan belajar bersama-sama pada saat pagi hari ini, pagi hari ini. Ya, yang pertama itulah roh dusta. Kita akan lihat di dalam 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat 22 dan 23 saja. 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat 22 dan 23 saja. Kita baca, siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikris, yaitu dia yang menyangkal baik bapa maupun anak. Sebab barang siapa menyangkal anak, ia juga tidak memiliki bapa. Barang siapa mengaku anak, ia juga memiliki bapa. Saat roh dusta ada di dalam kehidupan seseorang, saya tidak mau katakan di dalam kehidupan sidang jemaat, saya tidak mau itu terjadi Bapak Saudara. Tapi kita katakan saja dalam kehidupan seseorang, saat roh dusta ada dalam kehidupan seseorang, kehidupannya itu akan bertentangan dengan kuasa kematian dan kebangkitan Yesus. Kehidupan itu akan menyangkal pribadi Yesus dan juga pribadi Bapa dan juga pribadi Roh Kudus. Karena Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu satu, Bapak Saudara, Allah Tritunggal. Di saat kita menyangkal anak, maka secara otomatis kita juga menyangkal Bapa. Di saat kita menyangkal anak dan Bapa, maka juga kita sudah pasti menyangkal Roh Kudus, Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Ini perlu kita perhatikan bersama. Mari, Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Ingat bahwa manusia, saya dan Bapak Saudara, dalam cerita penciptaan di dalam Kejadian dikatakan manusia itu diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Dengan Allah Tritunggal secara lengkap. Karena dikatakan di sana, baiklah kita menjadikan. Ya, jadi saya dan saudara diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Tetapi jikalau roh dusta itu sampai mengalahkan kita, roh dusta itu sampai mengontrol kita, menguasai kita, maka secara otomatis kita akan menentang kematian dan kebangkitan Yesus. Kita akan menyangkal pribadi Yesus, Bapa dan Roh Kudus yang berkesimpulan, maka gambar dan rupa Allah Tritunggal itu sudah hilang dalam kehidupan kita. Kalau gambar dan rupa Allah Tritunggal sudah hilang di dalam kehidupan kita, lalu kita hidup yang sekarang ini gambar dan rupa siapa? Ya, kalau saya menyitir perkataan dari almarhum Bapak Gembala kita, secara otomatis maka yang ada adalah gambar setan dan gambar binatang. Sudah, itu aja pilihannya Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Saat kehidupan Kristen itu sudah menyangkal pribadi Allah Tritunggal, dia akan kehilangan gambar dan rupa Allah Tritunggal itu. Maka dalam kehidupannya yang ada tinggal gambar dan rupa setan atau binatang, Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, itu firman Tuhan penggembalaan yang kita sudah selalu dengar dan sering dengar, Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Ini pendusta tidaklah sama dengan seorang yang melakukan dusta 1 atau 2 kali saja. Bukan, Bapak Saudara. Dikatakan pendusta, dia sudah terbiasa terus-menerus, sudah terbiasa sering untuk melakukan dusta.
Makanya ada tambahan imbuhan pen. Karena dia sudah terus-menerus berdusta sehingga pendustalah kehidupannya. Sudah terus-menerus berulang-ulang. Tetapi roh dusta itu bukan hanya semata-mata mulut kita ini, bukan semata-mata soal perkataan kita ini, yang berkata salah padahal benar, yang berkata benar padahal salah. Iya, itu betul juga, Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Tetapi roh dusta di sini tidak semata-mata demikian, Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Bukan semata-mata mulut perkataan kita ini berkata benar padahal salah, berkata salah padahal benar. Bukan semata-mata demikian. Dari sini kita belajar bahwa roh dusta itu juga berkaitan masalah kita ini mau segambar dan serupa dengan apa? Dengan siapa? Ya, roh dusta itu berkaitan juga dengan masalah kehidupan kita ini mau segambar serupa dengan siapa? Roh dusta itu juga berhubungan dengan kita ini mau selamat kekal atau tidak. Karena kan sudah jelas firman Tuhan bagi kita. Yesus mengatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun ke rumah Bapa kalau tidak melalui aku. Kalau Yesus yang adalah satu-satunya jalan itu kita sangkal, kita tentang kematian kebangkitannya, itu sebabnya keselamatan kekal itu pun sudah hanya harapan kosong belaka, saudara. Itu sebabnya roh dusta itu bukan semata-mata soal mulut ini. Hati-hati, Bapak Saudara. Firman Tuhan ini mengatakan roh dusta itu juga berkaitan. Kita ini hidup mau segambar serupa dengan siapa? Kita ini hidup mau hidup kekalkah atau tidak? Bapak Saudara yang dikasihi. Itu sebenarnya gak main-main. Roh dusta ini harus betul-betul jangan ada di dalam kehidupan kita. Titus 1 ayat 10. Titus 1 ayat yang ke-10 sampai dengan 16, Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Titus 1 ayat 10 sampai dengan 16. Ya, Bapak Saudara bisa baca nanti ya di luar jam ibadah kita pagi hari ini, membaca dari mulai ayat 5. Tapi saya ambil aja dari ayat 10 sampai dengan 16. Demikian kita baca. Karena sudah banyak orang hidup tidak tertib, terutama di antara mereka yang berpegang pada hukum sunat. Dengan omongan yang sia-sia mereka menyesatkan pikiran. Orang-orang semacam itu harus ditutup mulutnya. Karena mereka mengacau banyak keluarga dengan mengajarkan yang tidak-tidak untuk mendapat untung yang memalukan. Seorang dari kalangan mereka, nabi mereka sendiri pernah berkata, dasar orang kereta pembohong, binatang buas, pelahap yang malas. Kesaksian itu benar. Karena itu tegurlah mereka dengan tegas, supaya mereka menjadi sehat dalam iman. Dan tidak lagi mengindahkan dongeng-dongeng Yahudi dan hukum-hukum manusia yang berpaling dari kebenaran. Bagi orang suci, semuanya suci. Tetapi bagi orang najis dan bagi orang yang tidak beriman, suatu pun tidak ada yang suci. Karena baik akal maupun suara hati mereka najis. Mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka, mereka menyangkal Dia. Mereka keji dan durhaka dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik, Bapak Saudara. Ya, saat kita ada roh dusta, saat kehidupan Kristen itu ada roh dusta, maka dia akan menentang kuasa kematian dan kebangkitan Yesus. Dia akan menyangkal Allah Tritunggal itu, maka sampai memuncak dia akan menjadi manusia keji, menjadi manusia durhaka, dan menjadi manusia yang tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik, Bapak Saudara yang kasih Tuhan. Ukurannya apa? Ukuran firman Tuhan. Iya, ukuran firman Tuhan. Menjadi manusia keji, menjadi manusia durhaka, dan menjadi manusia yang tidak sanggup berbuat baik. Itu sebab mari kita bersama berdoa hari-hari ini. Jangan main-main, saudara. Dengar baik bahwa roh dusta itu jangan sampai ada di dalam kehidupan kita semua. Karena roh dusta itu mengakibatkan seorang percaya akan menentang kebangkitan, kematian Yesus. Akan menyangkal pribadi Allah Tritunggal dan akan membawa dia menjadi kualitas manusia keji, durhaka,
dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Itu firman Tuhan katakan demikian. Memang keras mungkin di telinga kita, tetapi inilah kebenaran yang harus kita dengar hari-hari ini. Bahwa roh dusta itu sedang mengancam kita semua. Sedang mau menjerat kita semua. Baik kita yang baru percaya ataupun yang sudah lama jadi orang Kristen. Hati-hati, bisa saja kita berbalik arah, menentang salib, menyangkal Allah. Bahkan kita berubah menjadi manusia yang Alkitab katakan keji, durhaka, dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Mari Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Lalu apa solusinya? Solusinya apa? Untuk kita ini terhindar dari roh dusta. Solusinya apa untuk kita terhindar dari roh dusta? Ya, salah satu solusi untuk kita tidak dikalahkan oleh roh dusta, untuk kita tidak dijerat oleh roh dusta. Salah satunya adalah jadilah manusia yang jujur. Jadilah manusia yang jujur. Jadilah manusia yang jujur. Firman Tuhan katakan, jika ya katakan ya, jika tidak katakan tidak. Selain daripada itu berasal dari setan. Si jahat. Firman Tuhan mengatakan demikian, saudara. Itu sebabnya pembelajarannya gampang. Jika ya dikatakan ya, jika tidak katakan tidak. Jadilah orang Kristen yang jangan pelin-pelan. Ya, jadilah orang Kristen yang jangan pelin-pelan. Secara manusia aja, kalau manusia itu berkarakter pelin-pelan itu nggak baik. Merepotkan temannya kalau ada seorang teman pelin-pelan. Merepotkan suaminya, istrinya kalau ada suami istri salah satunya pelin-pelan. Itu merepotkan sekali. Bahkan ya dalam masa-masa PDKT misalnya kehidupan kaum muda, kalau lihat ada orang yang PDKT tapi pelin-pelan dia, udahlah. Perlu dipertimbangkan sematang mungkin bagaimana kualitas orang ini. Janjian jam 7 datang jam 9. Ya, janjian ini datangnya pokoknya pelin-pelan semua. Enggak ada kepastian. Tidak ada kejujuran. Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari, jika ya katakan ya. Jika tidak, katakan tidak, Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Jadilah manusia jujur. Jujur dalam hal apa? Jujur dalam hal apa? Yang pertama itu jujur dalam mengaku dosa. Sederhana Bapak Saudara. Tetapi jikalau Bapak Saudara tahu bahwa saudara salah, ada dosa, tapi nggak ngaku di hadapan Tuhan. Ada salah kepada istri, ada salah kepada suami, ada salah kepada anak, tapi nggak mau ngaku, nggak mau jujur. Hati-hati. Jangan-jangan kau sedang dijerat oleh roh dusta. Jangan-jangan engkau sedang mau dikalahkan oleh roh dusta, dikuasai oleh roh dusta. Ya, penghalang orang jujur untuk mengaku dosa kepada Tuhan. Sering kita dengar film penggembalaan, itu lebih gampang kalau kita mengaku jujur salah dosa kepada pasangan kita, sesama kita, saudara kita, anak kita, keluarga kita. Pada kenyataannya memang demikian. Pada kenyataannya memang demikian. Ya, kerap sekali kita kalah dengan yang namanya malu, dengan yang namanya gengsi, harga diri. Untuk apa? Meninggi-tinggikan malu saudara, gengsi saudara, harga diri saudara. Tapi saudara sedang dikuasai oleh roh dusta. Yang tadi kita sudah tahu ujungnya kemana Bapak Saudara. Mari, belajarlah jadi manusia jujur. Ayo, kalau memang ada salah kepada pasangan, istri, suami, anak, keluarga, saudara, siapapun, yang satu rumah, satu penggembalaan, satu tempat pekerjaan, satu tempat usaha, satu lingkungan, satu RT RW, lurah, macam-macam. Ayo, orang Kristen harus jadi manusia jujur. Mengaku kalau memang ada, mengaku. Ini adalah langkah-langkah awal untuk kita itu bisa menang, bisa lepas, bisa bebas dari roh dusta, Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Jujur
untuk mengaku dosa. Ya. Lalu yang kedua, jujur soal pengajaran. Titus 2. Titus 2 ayat 7. Titus pasal yang kedua ayat 7. Titus pasal yang kedua ayat 7. Demikian, ya. Dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu. Sebagai orang yang mempunyai kesempatan lebih banyak dari Bapak Ibu Saudara, saya maksudnya lebih banyak kesempatan untuk berbagi firman saat ini, saya juga dikoreksi. Apakah saya jujur dalam soal ajaran yang saya bagikan ke Bapak Ibu Saudara? Apakah saya jujur di hadapan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan? Jadi mari, tapi bukan saja kepada orang yang berkhotbah harus jujur, nggak boleh ada modus, nggak ada motif pribadi. Ya, tidak menjadi rahasia umum di kalangan kita yang bergereja ini. Bagaimana seorang pembicara memanfaatkan mimbar untuk melampiaskan keinginan-keinginan pribadinya, kemarahannya, kedengkiannya, kebenciannya. Ya, rasanya sudah biasa dengar khotbah pendeta menjelekkan pendeta lain. Itu udah enggak hal yang jarang ditemukan, malah sering ditemukan, Bu Saudara. Itu bukan pengajaran yang jujur lagi menurut firman Tuhan. Harus betul-betul sungguh-sungguh di dalam pengajaran. Itu soal pembicara. Bagaimana kita yang mendengar harus juga jujur. Bapak Saudara harus jujur. Koreksi, cermati kami sebagai pembicara ini. Kalau memang yang kami ucapkan adalah pengajaran yang benar, kalau yang kami ucapkan adalah pengajaran yang semuanya tertulis di dalam Alkitab secara alkitabiah juga, Bapak Saudara juga harus jujur dong. Jujurnya apa? Ya terima. Taati. Itu kita sebagai pendengar, Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, wah. Tipe-tipe pendengar ini memang banyak, Bapak Saudara. Ada tipe pendengar yang pilih-pilih pengkhotbah. Aku nggak suka sama Bapak itu, Bapak A gitu ya. Kenapa? Suaranya itu flat gitu ya, biasa gitu. Nyanyi juga banyak falesnya dari benernya. Jadi udah waktu khotbah gitu, lalu diajak nyanyi juga gitu suaranya. Nggak suka aku, dia bilang. Ada tipe yang begini. Aku nggak suka, dia pilih-pilih pengkhotbah. Tetapi kita mau jujur. Yang dikhotbahkan itu alkitabiah enggak? Kalau memang benar sesuai kebenaran Alkitab, maka alasan-alasan tadi harus dihilangkan. Kita harus jujur soal pengajaran, bersungguh-sungguh soal pengajaran hari-hari ini. Ya, bersungguh-sungguh soal pengajaran hari-hari. Makanya koreksi saya. Setelah saya bicara khotbah ini ada yang kurang pas menurut saya, boleh. Japri saya, temui saya, mari. Kita berbicara dengan kepala dingin, itu sangat baik. Daripada ada yang tidak cocok, tapi saudara diamkan, tidak saya sarankan demikian. Itu sebab mari kita jujur. Sebagai pembicara jujur, sebagai pendengar jujur. Kalau saudara mendengar firman dari saya, dari pembicara lain, kalau memang itu alkitabiah, saudara juga harus jujur dengan hati saudara, dengan iman saudara. Harus mau untuk mendengar dengan baik, dan bersungguh-sungguh untuk melakukan. Terkadang melakukan firman atau tidak melakukan firman bukan soal yang khotbah siapa, yang memang sudah begitu karakter bebal maksudnya. Alkitab begitu katanya. Bukan soal firmannya panjang pendek, bukan soal firmannya puitis atau tidak puitis, bukan soal firmannya ya padat atau ringan. Tapi memang orangnya bebal, mau siapapun khotbah ya nggak mau lakukan. Tapi saya mau katakan pada pagi hari ini, kalau kami membagikan firman Tuhan, siapapun nanti di mimbar ini, selanjutnya dan selanjutnya, kalau memang itu benar, Bapak Saudara,
Bapak saudara harus jujur. Bersungguh-sungguh. Dengar baik dan sungguh-sungguh lakukan. Sungguh-sungguh lakukan. Sungguh-sungguh lakukan. Supaya firman itu bertumbuh dalam hidup kita. Berbuah dalam hidup kita. Dan firman itu yang menjamin kehidupan kita. Menjamin hidup rohani kita. Yang jasmani itu katanya mengikuti Bapak saudara. Mari kita perhatikan bersama-sama. Lalu yang terakhir jujur soal apa? Jujur soal milik Tuhan. Ya saya bagi 3 aja Bapak saudara. Saya bagi 3 aja. Beberapa poin ini hanya seperti merefresh aja. Saya tidak rugi dan saya senang melakukannya karena supaya Bapak saudara tidak lupa. Ya, saya yang usia segini aja udah menyadari. Ya, momen-momen lupanya bertambah. Padahal baru anak 2. Ya. Apalagi yang lebih senior dari saya menyadari itu. Itu sebabnya jangan pernah bosan kalau ada firman Tuhan yang di-refresh lagi dengan bahasa yang mungkin dimodifikasi. Semuanya itu baik Bapak saudara. Supaya Bapak saudara selalu ingat. Selalu diingatkan. Yang ketiga, jujur soal milik Tuhan. Persepuluhan dan persembahan khusus. Mari, jangan pernah lupa. Jangan pernah lupa. 3 poin ini yang saya bagikan tentang topik roh dusta. Yang membuat kita itu untuk bebas dari roh dusta. Untuk kita itu menang dari roh dusta. Enggak main-main dengan roh dusta, Bapak saudara yang dikasih Tuhan. Ya, semoga Bapak saudara bisa mengerti, bisa memahami. Lalu yang kedua itu adalah roh mamon. Tadi kita sudah baca. Ya, kita sudah baca tadi dalam Matius pasal yang ke-28. Matius pasal yang ke-28. Matius pasal yang ke-28. Ya. Ayat 12. Dikatakan di sana, dan sesudah berunding dengan tua-tua mereka mengambil keputusan lalu memberi sejumlah besar uang kepada serdadu itu. Sejumlah besar uang. Inilah kekuatan dari roh mamon Bapak saudara. Dalam peristiwa kematian dan kebangkitan Yesus, ya, kita bisa melihat bagaimana roh mamon itu yang menjerat, mengikat prajurit serdadu-serdadu. Bagaimana roh mamon itu menjerat, mengikat para imam-imam kepala dan juga tua-tua Israel. Tapi roh mamon juga tidak berhenti di situ, sampai kepada juga mengikat salah satu murid dari Yesus, itulah Yudas Iskariot. Di akhir zaman ini, di era milenial ini, ya, di akhir zaman di era milenial ini, roh mamon itu bisa bekerja lebih leluasa, lebih bervariasi, Bapak saudara. Dia bisa ada di dalam bentuk uang, dia bisa ada di dalam bentuk harta, dia bisa ada di dalam bentuk pekerjaan, bisnis, ya, usaha, investasi, saham dan lain-lain dan sebagainya. Dia bisa ada di sana Bapak saudara. Jadi kalau Bapak saudara punya uang, punya harta, punya pekerjaan sekarang, punya usaha bisnis, yang kita semua selalu berdoa, Ibu Gembala, Majelis, kita semua selalu berdoa supaya sidang jemaat semua diberkati. Amin. Diberkati. Apapun situasi di sekeliling kita, diberkati. Karena saya selalu katakan berkat Abraham, Ishak dan Yakub itu firman Tuhan mengatakan tidak bisa digagalkan, tidak bisa ditunda, tidak bisa dipatahkan, akan tercurah bagi setiap orang yang sungguh-sungguh percaya, mengasihi Tuhan. Itu tidak bisa digagalkan. Diberkati Bapak saudara yang dikasihi Tuhan. Kita boleh punya semua itu. Kita boleh punya semua itu. Tapi hati-hati. Jangan kita punya uang, harta, pekerjaan, bisnis, investasi dan lain-lain yang sama dengan itu semakin banyak, semakin baik.
Tapi jangan lupa, jangan sampai itu ditunggangi oleh roh mamon, babi saudara yang dikasih Tuhan. Jangan sampai itu ditunggangi oleh roh mamon. Ya, satu pembacaan menarik. Paulus itu punya perhatian khusus, ya, lewat pelayanan Timotius dalam 1 Timotius pasal yang ke-6. 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat 17 sampai dengan 19. Ya. Dalam surat 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat 17 sampai dengan 19. Kita baca. Peringatkanlah, garis bawahi Bapak Saudara, kepada orang-orang kaya di dunia ini, agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tidak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Amin. Itu janji Tuhan. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi diri di waktu yang akan datang, untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Saya pribadi berdoa, selalu berdoa, jemaat Ebenezer jadi orang kaya semua. Jemaat Tempuran jadi orang kaya semua. Selalu berdoa. Karena kalau udah jemaat jadi orang kaya semua, pasti dampaknya untuk pekerjaan Tuhan dalam penggembalaan ini, keluar penggembalaan itu pasti lebih besar. Itu pasti. Asal jemaat jangan ditunggangi roh mamon. Repotnya ini, semakin kita banyak mempunyai kekayaan, ancaman, jebakan, jeratan, kekuatan roh mamon itu semakin besar, Bapak Saudara. Semakin besar. Itu sebabnya jangan pernah main-main soal roh mamon ini. Ya. Nggak tahu pandangan orang kaya itu gimana sih, relatif lah ya. Saya kalau tanya mungkin salah satu dari rekan pelayan yang hadir pada saat pagi hari ini, ada yang berpandangan seperti ini, ada yang berpandangan seperti itu. Ya, orang kaya rumahnya ya harus tingkat lah. Orang kaya income-nya per bulan ya harus di atas. Ya, di atas. Per bulan itu harus di atas 80 lah, nggak tahu lah, relatif lah. Tapi saya mau katakan, kalau memang di kalangan Bapak Saudara, di lingkungan Bapak Saudara, saudara dikatakan orang-orang kaya, bersyukurlah, berkat Tuhan. Jadilah orang kaya yang jangan dikuasai, ditunggangi oleh roh mamon. Jadilah orang kaya yang dikuasai oleh Roh Kudus, sehingga engkau bisa menjadi orang kaya yang kaya juga dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Itu firman. Kita berdoa terus. Ya, kita berdoa. Pekerjaan Tuhan yang sedang berjalan saat-saat ini, saya sendiri itu di luar pikiran saya. Bisa juga ya, kita sama-sama berbeban untuk mendukung pekerjaan Tuhan di sini. Puji Tuhan, sudah terjadi renovasi yang begitu baik. Masih adakan terus dan terus. Silakan. Kalau engkau dikuasai Roh Kudus, tidak ditunggangi roh mamon, engkau pasti akan kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Itu firman Tuhan. Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Ini dia. Repotnya kan ada sekarang istilah orang belum kaya, ya. Dia belum kaya, masih on the way kaya, on the way sugih. On the way sugih. Tapi itu dia. Hidupnya ditunggangi oleh roh mamon. Ya. Yang sudah kaya aja hati-hati, yang berkelimpahan berkelebihan hati-hati, apalagi yang masih on the way sugih. Ya, on the way, belum, masih dalam perjalanan. Saya nggak mau pakai istilah miskin. Bagi saya tidak ada orang Kristen miskin. Percuma Yesus sudah mati
Dia kaya rela miskin supaya kekayaannya dilimpah ruahkan kepada kita. Lalu kita merasa nggak apa-apa kalau dibilang orang Kristen miskin. Saya nggak percaya. Saya lebih enak bilang orang Kristen yang belum kaya. Masih dalam proses perjalanan. Nggak tahu berapa tahun, nikmati saja. Bersama dengan Tuhan hidupmu pasti berkelimpahan. 30, 60, 100 kali lipat, itu janji Tuhan. Amin. Amin Bapak Saudara, harus aminkan. Ya, harus aminkan. Itu janji firman Tuhan. Ini dia. Ya, mari kita belajar. Yang sudah kaya hati-hati, yang belum kaya harus lebih hati-hati. Kebangetan dong. Orang belum kaya tapi sudah kalah dengan roh mamon. Kebangetan itu. Kebangetan. Yang belum kaya aja kebangetan kalau kalah dengan roh mamon. Jangan main-main dengan roh mamon. Terbukti dengan roh mamon, peristiwa kematian dan kebangkitan Yesus di kalangan orang Israel sampai saat ini terselubung bagi saudara. Oh, kalau cuma hari ini terselubung masih biasa, besok jadi ketahuan. Ini sudah berabad-abad terjadi. Jadi roh mamon itu jangan pernah kita anggap remeh bagi saudara yang dikasih Tuhan. Kalau orang sudah dikuasai oleh roh mamon, tanpa disadari, hidupnya itu sudah tidak mengabdi lagi kepada Tuhan. Alkitab bilang, kita tidak bisa mengabdi kepada dua tuan. Kita mengabdi kepada Tuhan, kita mengabdi kepada mamon, gak bisa. Kalau kita sudah kalah dengan mamon, sudah pasti kita tidak mengabdi lagi kepada Tuhan. Sudah pasti itu nggak mengabdi lagi kepada Tuhan. Itu sama, jangan kita bermain-main, saudara. Jangan kita bermain-main. Iya, tanpa sadar kita jadi lama orang Kristen, ternyata selama ini kita masih mengabdi dengan mamon. Kita mengabdi dengan mamon. Ada Tuhan yang lebih besar, maha besar dari segala sesuatu, segala zaman, kekal abadi. Itu kita anggurin. Kita tinggalkan, memilih untuk mengabdi kepada mamon yang hanya sementara dan kecil di mata Tuhan. Tuhan bilang itu perkara kecil. Kita mengabdi kepada perkara kecil itu. Kita tinggalkan Tuhan yang maha besar. Hati-hati Bapak Saudara. Roh mamon, kita harus bisa menang atas semua itu. Ini dia, roh mamon. Roh mamon itu membuat kita menyangkal, menentang kematian, kebangkitan Yesus. Kematian, kebangkitan Yesus membuat kita selamat. Kematian, kebangkitan Yesus membuat kita saat ini bisa beribadah melayani Tuhan. Kematian dan kebangkitan Yesus kita bisa menikmati kekayaannya. Kematian dan kebangkitan Yesus kita menerima berkat Abraham, Ishak dan Yakub. Berkat 30, 60, 100 kali lipat. Itu kita sangkal. Kita memilih mengabdi kepada mamon yang terlalu kecil dibanding dengan semua yang saya uraikan di depan tadi. Hati-hati Bapak Saudara, jangan mau dikelabui. Jangan mau ditipu oleh roh mamon. Ya, jangan mau. Apalagi hari-hari sekarang. Kita ibadah online, saudara bisa ibadah online di rumah, atau mungkin ada yang pulang kerja nggak sempat pulang ke rumah, cari tempat yang bisa tidak terganggu ibadah di luar rumah. Silakan, nggak apa-apa. Dalam situasi-situasi seperti ini, tantangan itu bertambah. Tantangan untuk kita menghargai keselamatan, tantangan untuk kita menghargai ibadah pelayanan di hadapan Tuhan. Karena semua itu terjadi, kita nikmati sampai hari ini karena kematian dan kebangkitan Yesus. Tapi kalau kita kalah dengan roh mamon, saking sibuknya bekerja, pulang ke rumah sudah capek, lihat jam, sudah tinggal setengah jam lagi ibadah doa, ibadah PA, ibadah raya. Karena capek, udahlah, minggu depan aja aku ibadah. Hati-hati. Hati-hati. Hati-hati.
Boleh kerja keras, peras keringat, banting tulang, mencari yang namanya uang, harta, dan lain-lain. Tapi jangan sampai mengabdi kepada roh mamon. Jangan sampai mengabdi. Tetaplah mengabdi kepada Tuhan. Tetaplah mengabdi kepada Tuhan. Ya. Roma 6 ayat 4 dan 5. Roma 6 ayat 4 dan 5. Roma 6 ayat 4 dan 5 demikian kita baca. Roma pasal 6 ayat 4 dan 5. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Ini rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Dengar baik Bapak Saudara, Tuhan mau kita menjadi satu dengan kematiannya, menjadi satu dengan kebangkitannya. Bukan menentang, menyangkal, tetapi kita menjadi satu dengan itu. Kita menjadi satu dengan itu. Ini rencana Tuhan. Ini rencana Tuhan. Ayat terakhir bagi kita, 2 Korintus pasal yang ke-9. 2 Korintus pasal yang ke-9. 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat 8 sampai dengan 11. Ayat 8 sampai dengan 11. Mari kita baca. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu. Amin. Amin kan Bu Saudara? Sambil baca, amin. Supaya benar-benar terjadi. Kalau enggak diaminkan ya enggak terjadi. Dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Amin. Seperti ada tertulis, Ia membagi-bagikan, Ia memberikan kepada orang miskin kebenarannya tetap untuk selama-lamanya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Dan Ia juga akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati. Ia membagikan syukur kepada Allah oleh karena kami. Puji Tuhan. Ini dia Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Allah sanggup melimpahkan kasih karunia. Jikalau anugerah, kemurahan, kematian, kebangkitan Yesus itu betul-betul kita hargai, kita junjung tinggi, maka Allah yang menjadi sumber kasih karunia di dalam hidup kita juga akan melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, berkecukupan di dalam segala sesuatu, berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Itu janji firman Tuhan. Menyediakan benih bagi penabur, roti untuk dimakan, menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya, menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membagikan syukur kepada Allah oleh karena kamu. Luar biasa, Saudara. Jadi salah satu tantangan hari-hari ini untuk mengaburkan, menyelubungi kuasa kematian kebangkitan Yesus. Bagaimana iblis bekerja dengan roh dusta dan roh mamon. Iya, roh dusta paling sering berhubungan dengan mulut kita. Tapi jangan lupa, roh dusta juga berkaitan kita ini mau segambar serupa dengan siapa. Kita ini mau hidup kekal atau tidak. Iya, jadilah manusia jujur. Roh mamon, hati-hati. Jangan sampai bersaudara terikat dengan roh mamon. Hari-hari ini kita ibadah online, itu tantangannya tersendiri dan lebih berat untuk bisa sungguh-sungguh. Itu
Saya pribadi sebagai hamba Tuhan mengalami. Apalagi dengan sambil ngeramut anak-anak kecil. Oh, itu beda. Beda sekali. Beda. Kita di rumah punya tantangan sendiri untuk bagaimana sungguh-sungguh beribadah online sampai sejauh ini. Ya, sampai sejauh ini. Kalau Bapak Saudara mengerti kuasa kebangkitan kematian Yesus dalam hidupmu, itu anugerah kemurahan besar, terbesar. Engkau pasti bisa menghargai. Dengar baik Bapak Saudara, engkau pasti bisa menghargai, kau pasti sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh pasti. Sungguh-sungguh pasti. Mari hari-hari ini, bukan saatnya kita mundur dari kesetiaan, turun dari kesungguh-sungguhan, merosot dari kerajinan, pudar dari semangat. Hari-hari ini, itu jangan terjadi. Ayo Bapak Saudara, ayo, saya ajak kita semangat. Karena Allah sumber kasih karunia siap untuk memberkati kita, memelihara kita. Apapun kondisi dunia saat ini, janjinya tidak bisa digagalkan, janjinya tidak bisa dipatahkan, ditunda. Itu terus dicurahkan. Itu terus dicurahkan kepada kita. Amin. Puji Tuhan. Para pelayan silahkan maju ke depan. Biarlah firman Tuhan yang sederhana ini bisa kita ingat, kita renungkan, dan kita semua sama-sama rindu untuk melakukan, Bapak Saudara. Mari salib Tuhan. Itu sumber kehidupan keselamatan kita. Jangan mau kita dihasut oleh roh dusta, roh mamon, untuk kita sangkal itu, untuk kita tentang itu. Karena salib itu itulah hidup kita. Itulah sumber anugerah kemurahan kasih karunia di dalam hidup kita. Jangan pernah lepaskan. Ya, jangan pernah lepaskan. Haleluya. Bagi yang kuat berdiri, mari saya jemput kita sama bagi berdiri. Tapi yang tidak kuat duduk saja, tidak apa-apa. Kita pujikan satu pujian untuk kita masuk dalam ucapan syukur dan doa kita. Karena salibmu. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Ya, Dia segalanya. Jangan lupa. Engkaulah sumber pengharapan. Dia sumber pengharapan kita dalam segala perkara. Kuasa-Mu, Dia sanggup menyembuhkan segala sakit kita. Dia tabib di atas segala tabib. Jiwaku pun berserah. Haleluya. Hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang
Sekali lagi dari atas. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Hanya Kau Tuhan. Hanya Dia. Hanya Dia kita tempat mengabdi dan mengadu. Haleluya. Kau berikan hidup yang baru. Amin. Darah-Mu menyucikan, berikan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Yang mengaku karena salibnya, angkat tanganmu ke hadapan Tuhan. Karena salibmu ku hidup. Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu ku hidup. Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa. Sekali lagi, ini pengakuan kita, pernyataan kita. Karena salibmu, karena salib Yesus. Karena salibmu ku hidup. Amin. Karena salibmu ku menyembah. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukanmu. Karena salibmu, karena salibmu ku hidup. Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan. Percaya, yakin, Engkau yang berkuasa. Engkau yang setiap hari dalam mujizat Tuhan. Setiap hari terima mujizat Tuhan. Aku sekali lagi, Engkau yang berkuasa. Mari kita sembah Dia. Engkau yang berkuasa. Yang yakin, yang percaya, sembah Dia. Melakukan mujizat-Mu di hidupku. Kami percaya kuasa-Mu Tuhan. Kami percaya mujizat-Mu. Kami terima, kami alami, kami nikmati setiap hari. Hidup kami baru setiap hari. Ada kekuatan baru setiap hari. Ada berkat-berkat berlimpah yang baru setiap hari. Karena salibmu Yesus. Karena salibmu Yesus. Haleluya. Oh, haleluya. Oh, kami percaya Tuhan. Kami terlalu yakin Kau lebih besar. Kau maha besar Tuhan. Oh, haleluya. Haleluya. Haleluya.
karena salibmu ku hidup. Terima kasih Tuhan, karena salibmu Kau berikan kami hidup, Kau berikan kami kemenangan atas roh dusta roh maut. Kau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat. Engkau yang berkuasa, Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan. Sekali lagi, Engkau yang berkuasa, Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. amin, amin, amin. Kami percaya Tuhan, Kau berkuasa dahulu, sekarang sampai selama-lamanya. Kau berkuasa melakukan mujizat-Mu, mujizat kesembuhan, mujizat pemeliharaan, mujizat pertolongan, pembelaan, perlindungan dalam keluarga kami, dalam pekerjaan kami, dalam usaha kami, dimanapun kami berada. Itu akan kami terima, kami nikmati setiap hari Tuhan. Ajar kami Bapa untuk selalu menjunjung tinggi korban salib, kematian, kebangkitan-Mu yang sudah mengubah hidup kami, mengubah hidup kami sepenuhnya. Terima kasih Tuhan. Sidang jemaat-Mu semuanya yang sudah menerima berkat firman Tuhan, urapi ya, beri kekuatan Roh Kudus Allah untuk kami bisa sama-sama melakukan. Terima kasih Tuhan. Berkati seluruh keluarga sidang jemaat-Mu, pekerjaan mereka, bisnis mereka, usaha mereka, pendidikan mereka, berkati. Berkati Ibu Gembala kami, beri kesehatan, kekuatan baru sebagai orang tua rohani kami untuk terus bisa memperhatikan, merawat, memelihara, memenuhi setiap kebutuhan rohani kami di akhir zaman ini. Pakai hamba-Mu Tuhan, pakai setiap para pelayan dari mulai majelis, imam-imam-Mu Tuhan, berkati para hamba-hamba Tuhan yang Tuhan pakai, percayakan untuk membagikan berkat firman. Pakai semuanya, semuanya berselati Tuhan, semuanya menjadi tim kerjasama untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Berkati sidang ibadah kami mendatang, Tuhan terus berhadirat di tengah-tengah kami. Berkati kami para pelayan yang sudah hadir pada pagi hari ini, berkati Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Mungkin ada di antara sidang jemaat saat ini sedang dalam tidak sehat. Kami berdoa Tuhan bagi mereka. Bapak Darsono Tempuran, Bapak Yeskiel, siapapun yang kami tahu dan kami tidak sebut namanya semua, kami berdoa dari tempat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bilur Yesus menyembuhkan. Yang sedang mungkin dalam kelemahan, Tuhan kuatkan. Kesusahan Tuhan hiburkan, dalam masalah Tuhan pasti memberikan jalan keluar. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur berkat-Mu dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Kami akan pulang sebentar ini, menyelesaikan ibadah kami pada pagi hari ini. Berkati kami semua. Para pelayan-Mu yang akan kembali ke rumah masing-masing, berkati Tuhan. Lindungi dengan selamat. Seluruh imam-imam di tempat ini, biarlah Kau berikan kesehatan, kekuatan baru, semangat baru terus setiap hari. Terlebih Tuhan dalam setiap tugas-tugas kami, biarlah kami bisa menjadi tim yang bisa menyenangkan, berkenan kepada Tuhan, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sekarang arahkanlah hatimu kepada Bapa. Bukalah hatimu, terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus Anak Allah, penghiburan pertolongan Roh Kudus mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali kedua untuk menjemput kita semuanya bersama dengan Dia selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang terima berkat ini, sama-sama kita katakan amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, sampai berjumpa dalam ibadah kita yang akan datang. Haleluya. In this day, Shalom. my
Saat ini Gereja Ebenezer sedang mempersiapkan diri untuk dapat membuka kembali ibadah raya di gereja dengan protokol kesehatan yang ketat, yang akan dibarengi dengan siaran langsung atau live streaming melalui akun channel YouTube GSJPDI Ebenezer. Untuk itu, kita perlu membeli beberapa peralatan yang dibutuhkan untuk dapat terlaksananya ibadah raya di gereja maupun live streaming. Perkiraan dana yang dibutuhkan untuk pembelian alat-alat tersebut kurang lebih sebesar 25 juta rupiah. Oleh karena itu, gereja mengadakan korban tantangan untuk pembelian alat-alat live streaming tersebut. Bagi sidang jemaat yang tergerak memiliki kerinduan untuk memberikan korban tantangan atau juga memiliki janji iman, dapat menghubungi sekretariat gereja di nomor 0852 8000 5443. Tuhan Yesus memberkati. Waiting for the King.